Hai guys, kembali lagi bersama Dharma Tutuan Official. Nah, kali ini saya mau menerangkan masalah kondisi terkini di Taman Nara. Taman Nara atau Nara Park kian terkenal di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Lokasinya mudah digapai teman-teman, hanya 45 menit berkendara dari Kyoto. Taman ini semakin dikenal karena kehadiran 1000 ekor rusa yang berkeliaran bebas. Rusa-rusa di Taman Nara terkenal dapat menggerakkan tubuh seperti membungkuk saat meminta makan kepada wisatawan. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 ini, teman-teman, keadaan rusa-rusa yang begitu banyak itu sudah mulai berkurang. Terus wisatawan pun yang dari luar negeri udah jarang sekali yang datang ke Jepang, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Taman Naranya, teman-teman. Nah, dari sini kita udah tahu bagaimana kondisi pengunjung. Nah, kebetulan di depan kita melihat kayak becak yang ditarik manusia, teman-teman. Keadaan benar-benar sepi dan lengang, teman-teman. Sekarang saya berjalan menyusuri taman dan saya lihat seekor rusa sedang makan daun yang kering, teman-teman. Benar-benar sepi, teman-teman, dan rusa pun tidak seperti sebelum COVID, teman-teman. Dia hanya banyak sekali berkeliaran di sini. Nah, sejarah mencatat Taman Nara sebagai salah satu taman tertua di Jepang yang dibangun pada tahun 1880, teman-teman. Tadinya Taman Nara merupakan rumah dari klan Kohokuji, salah satu klan paling berpengaruh di Jepang. Nah, rusanya bisa dihitung, teman-teman, di sini. Kemungkinan banyak yang mati atau dipindahkan, kurang tahu, teman-teman. Nah, di kolam ini juga biasanya ada bisa pakai perahu, teman-teman, di dalam. Nah, sekarang perahunya diparkir begitu saja. Benar-benar di sebelah sini gak ada pengunjungnya, teman-teman. Warungnya juga sepi pengunjung. Sayang sekali tempat yang begitu indah ini seperti sudah dilupakan sama orang-orang, padahal hanya karena gara-gara ada COVID ini, teman-teman. Nah, ini daun yang merah ini daun momiji kalau bahasa Jepangnya, teman-teman. Nah, ini berwarna merah kalau pas musim gugur, teman-teman.
di depan sana tampak orang Jepang. Perahunya parkir, teman-teman. Begitu berdampak sekali pandemi COVID-19 ini. Nah, di depan terlihat pengunjung domestik ya, dari Jepang, teman-teman. Sedang lagi ngasih makan ikan. Nah, ikan-ikan ini biasanya pengunjung beli makanan terus ngasih ke ikan-ikan tersebut, teman-teman. Nah, karena pengunjungnya sepi, kasihan juga ikan-ikan yang seakan nggak terawat kembali. Ini ikan emas, teman-teman. Taman ini luas sekali. Nah, di sini biasanya ramai sekali, teman-teman. Benar-benar sepi. Nah, di sini tertulis panduan pemakaian masker, cuci tangan untuk menangani virus COVID ini, teman-teman. Jauh mata memandang, pemandangannya bagus sekali, teman-teman. Nah, sekarang saya berjalan lagi ke arah tengah, teman-teman. Tempatnya asri sekali, teman-teman. Ini bayangin tahun 1880. Udah hampir lebih 200 tahun yang lalu, teman-teman. Sekarang saya naik ke atas. Ini juga terlihat sepi pengunjung. Dan rusa pun ikut sepi, teman-teman. Entah kemana.
Pohonnya agak besar-besar sekali. Kita coba ke arah atas lagi, teman-teman. Ini kalau ke sini ini harus jalan terus, teman-teman. Jadi mungkin lebih dari 5 hektaran mungkin. Saya ujung ke ujung itu taman semua, teman-teman. Sampai dibatasi jalan raya, di sebelah jalan raya juga termasuk taman. Terlihat pohon momiji. Suasana begitu lengang. Nah, di sini terlihat penjual makanan rusa, teman-teman. Di sini juga tidak begitu banyak rusanya. Nah, rusa-rusa juga sebenarnya tergantung kepada pengunjung, teman-teman. Biasanya pengunjung yang datang untuk beli makanan terus dikasih ke rusa-rusa tersebut, teman-teman. Ini boleh jadi rusa-rusanya banyak yang mati, teman-teman. Nah, saya coba untuk beli makanannya, teman-teman. Nah, satu bungkus makanan rusanya itu 200 yen. Ini seperti kerupuk gitu. Nah, rusanya tahu kalau kita mau belanja, pasti akan beli makanan untuk mereka. Kasihan sebenarnya ngelihat, kayak kelaparan banget, teman-teman. Udah tahu makanannya habis, teman-teman. Masih kurang dia. Sini ada orang Jepang mau mempraktekkan bahasa Inggris. Terus rusanya jinak-jinak sekali, teman-teman. Nah, di sini kayak rumah penduduk. Nah, di sini saya terus berjalan.
Nah, dari sini udah mulai terlihat ada pengunjung, teman-teman. Tapi ya tidak begitu ramai. Nah, di depan terlihat ada grup wisatawan, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari orangnya juga orang Jepang. Ini tamu dari domestik semua, teman-teman. Nah, ini karena luasnya kita harus terus berjalan, teman-teman. Nah, di dalam taman ini juga ada kuil Todaiji namanya, teman-teman. Nah, tercatat sebagai bangunan kayu terbesar yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, teman-teman. Nah, beri teman-teman lihat sendiri, itu urusannya sampai ke jalan raya, teman-teman. Narik makanan sendiri. Nah, kehadiran rusa di Taman Nara diperkirakan sudah ada sejak sangat lama, teman-teman, yaitu pada 1177 seorang bangsawan Kucho Kanezane mengunjungi area yang sekarang Taman Nara bersama keluarganya. Di sini kita sambil melihat suasana lalu lintas di kota Nara ini, teman-teman. Sekarang kita terus berjalan. Nah, Taman Nara ini dari tempat saya di Miekeng, Suzuka, kurang lebih 2 jam, teman-teman, naik mobil. Nah, tujuan saya berikutnya yaitu ke kuil Todaiji, teman-teman. Nah, di sini udah mulai terlihat ada pengunjung, teman-teman. Tapi pengunjungnya rata-rata orang udah lanjut usia, teman-teman. Ini rusa-rusanya begitu jinak, akrab sekali sama orang-orang. Ini benar-benar bebas, teman-teman, rusa-rusa ini. Makanya kalau pengendara naik mobil sini perlu hati-hati, soalnya rusa-rusanya itu bisa nyebrang ke jalan raya. Nah, di sini ada Nara National Museum, teman-teman. Benar-benar sepi pengunjungnya.
Biasanya pengunjungnya itu kebanyakan dari luar negeri, teman-teman. Sini dari tadi saya lihat ternyata pengunjungnya itu orang Jepang. Warna merah daun momichi itu indah sekali. Nah, di depan ada kayak warung makan atau restoran gitu, teman-teman. Juga kasihan melihat pengunjungnya belum ada yang belanja. Sepi sekali, teman-teman. Bisa kita bayangkan bagaimana anjloknya pendapatan mereka, padahal mereka tergantung pada pengunjung wisatawan ini, teman-teman. Orang Jepang beli makanan untuk rusa. Apa bergembiranya mereka. Nah, museum ini kayaknya tutup, teman-teman. Kita lihat bangunannya tertutup. Itu luas sekali, teman-teman. Nah, sekarang saya akan terus berjalan ke arah timur ini kalau nggak salah, teman-teman. Ini terlihat di pinggir jalan ada warung-warung jual omiyage atau oleh-oleh. Ini rusanya begitu jinak sekali. Di depan kayak ada jinja atau kuil Shinto, teman-teman. Nah, rupanya becak yang kita lihat tadi itu mangkalnya di sini, teman-teman. Nah, terlihat wisatawan menggunakan jasanya. Nah, jadi becaknya itu ditarik sama orang. Mungkin kalau teman-teman kesini mau coba, nah itu bisa, teman-teman. Cuman berapa bayar saya nggak ngerti, teman-teman.
Nah, sekarang saya menyeberang ke arah kuil Todaiji itu, teman-teman. Nah, jalan menuju kuil tersebut terlihat di sini. Di kiri jalan banyak toko berderet untuk jual omiyage atau oleh-oleh, teman-teman. Terus rusa-rusa juga ikut berbaur. Pengunjung juga tidak begitu ramai seperti sebelum pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Bisa dibayangkan bagaimana terpukulnya bidang pariwisata, teman-teman. Kita terus berjalan. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching. Di sini pengunjungnya udah mulai agak ramai, teman-teman. Kita terus berjalan. Nah, di depan sana terlihat kayak bangunan pintu gerbang, teman-teman, tempat masuknya kuil itu, teman-teman. Ini pintu gerbangnya besar sekali. Kalau dilihat dari bangunannya, kayak kayunya tuh sudah berumur sekali, teman-teman. Bayangin dari tahun 1880. Megah sekali.
Ini banyak wisatawan yang mengabadikan foto-foto. Kalau teman-teman kesini pasti kagum melihat bangunan ini, teman-teman. Coba teman-teman lihat sendiri, kayu-kayu yang dipakai begitu awet sekali. Nah, di kiri kanan di dalam pintu gerbang ini, teman-teman, kayak ada patung-patung raksasa gitu, teman-teman. Itu indah sekali. Nah, sekarang saya sudah melewati pintu gerbang tersebut, teman-teman. Sekarang berjalan kembali menuju ke kuil Todaiji tersebut, teman-teman. Memang taman ini ciri khasnya rusa, teman-teman. Jadi kemanapun kita berjalan akan ketemu dengan rusa-rusa tersebut. Seakan-akan rusa-rusa tersebut sudah tidak takut lagi sama manusia. Begitu santai, tenang hidupnya mereka. Berjalan sambil melihat sekeliling. Model-model bangunan asli Jepang, teman-teman. Nah, setelah melewati pintu gerbang, di sini ada pintu gerbang kedua lagi, teman-teman. Nah, pintu gerbang ini udah langsung ada tembok kelilingnya, teman-teman. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Lumayan dari tadi, dari parkiran tersebut jalan menuju ke kuil ini, teman-teman. Kurang lebih mungkin ada 2-3 kiloan. Nah, pintu gerbang ini seperti saya katakan tadi, itu langsung menjadi benteng, teman-teman. Terlihat seperti memanjang seperti tembok keliling itu, teman-teman.
Keren banget bangunannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki kuil tersebut teman-teman. Tapi sebelum masuk, kita harus beli tiket masuk dulu teman-teman. Nah, tiketnya itu 600 yen per orang teman-teman. Nah, sekarang saya udah beli tiket, terus masuk ke dalam menuju ke kuil utama teman-teman. Nah, kuil Todaiji adalah kuil Buddha ya teman-teman. Kuil ini didirikan abad ke-8 oleh Kaisar Shomun Gohonjon berupa Buddha Vairosana yang dikenal sebagai Nara Daibutsu. Perintis kuil adalah biksu bernama Roben. Terus nama lain dari Todaiji adalah Konkomyo Shiteno Gokuku no Tera. Kuil ini disebut Todaiji karena terletak di timur ibu kota Heijokyo. Todaiji bersama dengan 7 lokasi lain yang disebut bangunan bersejarah di kota lama Nara merupakan situs warisan dunia UNESCO teman-teman. Nah, pada zaman Nara, kuil ini dibangun sebagai kuil berskala besar. Selain bangunan utama yang berisi daibutsu, di sebelah timur dan barat didirikan pagoda 7 tingkat yang diperkirakan tingginya 100 meter. Namun sejak zaman Heian, sebagian besar bangunan sudah habis terbakar sebanyak 2 kali akibat perang teman-teman. Nah, sekarang saya memasuki kuil utama teman-teman. Terlihat patung Buddhanya besar sekali dan megah sekali. Nah, patung Buddha ini di sampingnya ada patung lagi teman-teman, seperti patung Dewi Kwan Im. Nah, terlihat di sini juga orang Jepang yang datang pasti menundukkan kepala, berdoa gitu. Dan saya juga ikut menyempatkan diri untuk berdoa. Masuk sini auranya tenang sekali. Kembali ke zaman
Can you see the Ini vision? kalau di video mungkin kelihatan kecil teman-teman, tapi kalau Everything in teman-teman this lihat world sendiri will be besar sekali teman-teman. okay. Can we Tinggi, be besar. together Terus di all belakangnya the itu kayak ada way? patung Buddha kecil-kecil itu. I know you feel this movement right Di here. sebelahnya ini You just be vibing, kayak reaching patung for something within wanita. you. I Kayak know dewi gitu. you feel this movement Kemungkinan right besar here. You just be dewi kuang vibing, reaching for something within you. Budanya itu. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by Itu sunset megah, agung colored sekali. sky. Chilling by the ocean, driving up the mountain, Kalau dilihat dari kejauhan soaking the megah sekali, endless teman-teman. beauty, all of you. You know it feels alright, alright, alright. Saya keluar lagi dari kuil tersebut. Tonight, Nah, di dalam kuil ini juga tonight, ada penjual yeah. perhiasan untuk oleh-oleh teman-teman, pernak-pernik begitu. Do you have a moment? And this very second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Nah, di luar kuil tersebut Can you see ada seperti bangunan pagoda teman-teman. everything in this world? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tingkat teman-teman. Kayak terbuat dari tembaga, You feel this movement right? terus dicat warna emas gitu teman-teman. Reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nah, ini Nights in California, kebagian tempat yang lain teman-teman. Ini sebenarnya di ujungnya ini ada jinja juga teman-teman, atau kuil. Tapi saya urungkan niat karena terlalu jauh teman-teman. up the mountain, soaked in the endless beauty all over. Di sini saya udah nggak terasa hampir 2 jam jalan dari parkiran tadi untuk keliling untuk sampai ke kuil Todaiji ini teman-teman. Sebenarnya kalau mau melihat keseluruhan mungkin butuh 1 hari untuk melihatnya teman-teman. Pokoknya luas sekali. Nah, di depan kuil ini kayak ada kolam gitu teman-teman, juga indah sekali. Asri sekali. You feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Pokoknya kemana mata memandang, suasananya indah sekali. Passing homes, yeah, right by sunset colored sky. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright. Nah, sekarang saya berjalan kembali menuju ke parkiran teman-teman, tapi dengan berjalan ke arah yang lain teman-teman.
sambil melihat tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Do you have a moment? And this very second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset colored sky. Nah, di kuil Todaiji ini juga ada museum Todaiji, teman-teman. Sebenarnya sih dibuka, cuma saya nggak masuk ke dalam, teman-teman. Saya hanya bisa melihat dari luarnya. Todaiji Museum. Nah, masuk ke dalam juga perlu bayar tiket, teman-teman. Ini di luar ada kayak telapak tangan besar gitu, teman-teman. Every second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? You feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you.
Nah, di sini kita lihat pohon-pohon momiji, teman-teman. Warnanya yang memerah, kelihatan kontras, indah sekali, teman-teman. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing. Terus daun-daun yang berguguran juga kelihatan indah sekali, berserakan warna merah begitu, teman-teman. Seakan semua yang dilihat itu indah sekali, teman-teman. Kebetulan suasananya lebih cerah juga. Itu di depan kalau dilihat warna merahnya tuh bagus sekali. Warna merah ini dah ciri khasnya kalau musim gugur, teman-teman. Jadi kalau di Jepang tuh setiap musim pasti ada ciri khasnya, teman-teman. Misalnya kalau musim dingin itu adanya salju. Kalau musim panas itu rata-rata ke pantai, teman-teman, tujuan wisatanya. Terus kalau musim semi adanya bunga sakura, teman-teman. Terus kalau musim gugur seperti sekarang ini, yaitu tempat-tempat yang ada pohon momiji ini, teman-teman. Nah, nanti untuk selanjutnya, teman-teman, setiap musim saya akan meliput tempat-tempat wisata yang ada di Jepang. Terus kalau saya pulang ke Indonesia, akan meliput juga tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, di Bali atau tempat yang lain, teman-teman. Nah, teman-teman, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas kunjungan dan berkenan untuk menonton video saya ini. Saya akan selalu minta support, dukungan teman-teman agar channel saya ini berkembang terus, teman-teman. Jadi kiranya teman-teman like, share, subscribe. Atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa ke video yang lainnya, teman-teman. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you.
again, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California, fly passing homes, yeah, right by sunset colored skies. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright, alright. Yeah. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something